Oke teman-teman, selamat datang di channel Imam Cuks. Di kesempatan kali ini aku bakal buat gimana sih cara buat gerakan ganda. Gimana sih cara seni ganda itu kayak gimana. Oke, seni ganda itu sebetulnya tuh seni ganda itu sebenarnya gak terlalu susah ya teman-teman. Dan juga gak terlalu gampang. Yang penting tuh kalian tahu alurnya, tahu gimana caranya, itu sebenarnya udah cukup. Maka dari itu di sini aku bakal ngasih tahu cara-caranya buat gerakan seni ganda. Oke. Yang pertama, buatlah paket tangan kosong 4 paket dan senjata 4 paket. Nah, rata-rata tuh gerakan ganda tuh segitu ya, teman-teman. Tangan kosong ada 4 paket dan senjata tuh ada 4 paket. Nah, di dalam ketika kalian membuat paket dari tangan kosong dan senjata ini ada syarat-syaratnya, teman-teman. Oke. Di antaranya yang pertama syarat-syaratnya, satu, gerakannya tuh harus bervariasi. Gimana maksudnya gerakan bervariasi itu, Mas? Maksudnya itu gerakannya itu jangan sampai pukul-pukul aja, harus bervariasi. Kan silat kan banyak tuh, ada pukul, ada bacokan, ada bandul, maksudnya kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin kayak video ini teman-teman. Nah, di video itu ada cukup lengkap ya teman-teman. Nah, serangannya ada atas, ada bawah, ada tengah, nah, ya seperti itulah. Ada tendangannya juga, jadi harus masuk semua elemen tuh. Dasar-dasarnya kayak tendangan, pukulan, bacokan. Nah, seperti itu tuh harus ada, harus lengkap di satu paket. Mungkin seperti itu. Dan satu paketnya itu gerakannya tuh minimalnya tuh 10 teman-teman. Minimalnya 10, paling banyak tuh 20 itu udah banyak banget ya. Tengah-tengah lah, 15 menurut aku tuh udah optimal lah, udah bagus. 16 gerakan. Tapi di 16 gerakan tuh gerakannya harus variasi ya. Kayak tadi awal, ada tendangannya, ada pukulan, ada bandul, ada bacok, ada semuanya lah pokoknya. Agar nanti ketika gerakan ganda kalian tuh lebih bagus, lebih fleksibel juga. Oke. Yang ketiga, nah yang ketiga itu di arah 4 paket, di antara 4 paket tangan kosong harus ada kunciannya teman-teman. 1 atau 2 tuh harus ada kuncian. Menurut aku itu wajib banget. Ganda di tangan kosong ataupun di senjata itu wajib ada kunciannya teman-teman. Ya. Di sini aku bakal kasih contoh gerakan kunciannya seperti ini. Nah, mungkin gerakan kunciannya itu seperti itu teman-teman untuk ganda. Rata-rata bebas sih, kalian pengen kuncian itu kuncian kaki ataupun kuncian tangan, tapi rata-rata kebanyakan tuh kuncian tangan. Nah, mungkin seperti itu. Dan juga di senjata pun sama, harus ada kunciannya juga. Nah, mungkin kayak gerakan seperti ini teman-teman. Nah, mungkin seperti itu gerakannya untuk kuncian senjata. Oke, terserah kalian mau berkreasi sekreatif kalian lah. Dan di sini juga bakal aku kasih contoh-contoh kuncian tangan juga ya teman-teman. Oke, mari kita lihat video ini. Oke, kunciannya yang seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa tonton, kalian bisa lihat, perhatiin juga, atau kalian bisa ambil dari kuncian ini untuk gerakan kalian membuat gerakan ganda. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut. 4. Di antara 4 paket tangan kosong harus ada guntingan teman-teman. Nah, ini wajib banget tuh menurut aku tuh harus ada guntingannya tuh, wajib menurut aku sih. Setiap seni ganda tuh menurut aku kalau nggak ada guntingan itu garing banget teman-teman. Nah, maka dari itu wajib ada 1 aja guntingan. Contohnya kayak gini. Nah, contohnya kayak gitu guntingannya teman-teman. Dari ganda, seni ganda Mas Haidir dan Mas Dede. Mungkin seperti itu kuncian ganda. Guntingan ganda, guntingan kepala atau guntingan kaki, terserah kalian. Kalian bisa juga ambil referensi dari
tutorial guntingan kepala dari YouTuber lain juga bisa ya teman-teman. Yang kelima. Nah, yang kelima itu harus ada gerakan atraktifnya teman-teman. Maksud gerakan atraktif itu gimana? Ya, gerakan atraktif itu gerakan yang menurut orang itu spektakuler gitu loh. Menurutnya itu wow gitu kalau dilihat gitu loh. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu gerakan atraktif ataupun seperti ini juga. Nah, itu juga termasuk gerakan atraktif ya teman-teman. Nah, jadi gerakan atraktif itu nggak harus selalu salto ya teman-teman. Tapi bisa juga kayak yang tadi tuh, yang kayak dorongan yang begini, ataupun yang tendangan tangan satu langsung begitu. Nah, itu juga termasuk gerakan atraktif untuk memperbagus atau memperindah, mempertegas di gerakan ganda kalian di situ. Oke, sekarang yang kedua. Nah, kedua itu tadi kan yang pertama kan buatlah paket. Nah, syarat-syaratnya kan sampai 5 tadi. Nah, sekarang yang kedua teman-teman. Nah, kedua di antara paket satu ke yang lainnya itu wajib sikap pasangnya tuh minimal 3 atau sampai maksimal 5 teman-teman. Menurut aku sih gitu. Jangan terlalu dikit, 2 janganlah, menurut aku terlalu berat nanti kalian. Jadi 3 tuh udah umum lah, 3 ataupun 4 atau 5. Jadi situ kalian serah. Nah, contoh gerakan sikap pasangnya seperti ini teman-teman. Nah, gerakan sikap pasangnya contohnya seperti itu. Jadi bukan sikap pasangnya tuh sendiri-sendiri itu. Bukan kita gerak sikap pasang sendiri, kita gerak sikap pasang sendiri, teman ganda satunya gerak sikap pasang sendiri. Bukan gitu ya teman-teman. Jadi gerak sikap pasangnya tuh harus bareng. Cetek, cetek, cetek. Jadi gitu, harus terstruktur gitu loh maksudnya. Nah, jadi biar kelihatan seninya tuh muncul teman-teman. Nah, di situ. Tek, tek harus bareng, jangan sendiri-sendiri. Jadi rangkap. Cetek, cetek, cetek. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke lah. Dan juga yang ketiga nih teman-teman. Yang ketiga setelah poin pertama dan kedua yang buatlah paket sama yang sikap pasang tadi, kalau sudah semua mulailah bermain tipis. Nah, kalau kalian udah bikin 4 paket gerakan ganda dan 4 paket senjata, nah kalian tuh mulai tuh aktif beraniin main tipis. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin gerakannya seperti itu teman-teman. Kalian wajib berani tipisin gerakan. Nah, itu untuk lebih kayak bukan terstruktur, bukan terkonsep. Jadi benar-benar kelihatan kayak kalian tuh benar-benar berantem di situ. Nah, di situ fungsi dari tipis tuh seperti itu ya, teman-teman. Oke. Tips untuk tipis itu gimana, Mas? Oke. Di sini aku bakal ngasih tips untuk gerakan kalian agar tipis. Oke. Contoh, ketika kalian pengen mukul, pas pengen hindar kan, mukul, jangan hindar duluan, teman-teman. Tapi nunggu pengen deket muka nih baru dihindar. Nah, sama juga kayak mukul. Kalau mukul harusnya mukul beneran, jangan sampai dibelok-belokin. Mungkin seperti itu agar kalian mulai terbiasa untuk melakukan gerakan tipisin. Dan juga berirama. Maksudnya berirama ini gimana, Mas? Oke, berirama itu gerakannya tuh jangan cuma gerebek, bukan gitu ya teman-teman. Berirama itu maksudnya contoh ada gerakan yang harus benar-benar cepat dan juga harus benar-benar berhenti. Kalau benar-benar berhenti itu contoh kayak di kuncian. Nah, itu benar-benar berhenti tuh teman-teman. Cetak. Biasanya itu 2 detik. 1, 2 baru mulai. Tek, 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 tek. 1, 2 baru mulai. Ataupun di bagian yang tertentu gitu loh. Contoh gerakannya seperti ini. Mungkin gerakan seperti itu. Jadi ada gerakan yang berhenti sejenak, baru mulai, sejenak, mungkin seperti itu. Ya gitulah. Maksimal berhenti menurut aku tuh nggak terlalu berhenti banget, paling 2 detik buat kuncian atau buat pas pukulan, 1,
baru mulai. Mungkin seperti itulah ya teman-teman. Oke, lanjut. Itu tadi Wiraga ya teman-teman yang membuat paket dan sikap pasang. Dan Wirama tadi yang bermain tipis dan juga menggunakan irama. Nah sekarang Wirasa nih. Maksud Wirasa itu merasakan seolah-olah bukan terkonsep gitu loh. Jadi bener-beneran kalian tuh kalau mukul beneran gitu loh. Bukan udah ketahuan mukul, bukan seperti itu. Nah itu masuknya di Wirama ya teman-teman. Wirama, Wirasa. Ya di situ di Wirasa tuh bener-bener ekspresinya tuh harus main tuh. Kalau dikunci beneran, ekspresinya bener-bener kunci gitu loh. Hindar juga bener-bener kayak orang hindar gitu loh. Mungkin seperti itu poin-poin yang perlu kalian perhatiin ketika kalian membuat gerakan ganda, agar ganda kalian tuh bener-bener bagus, terkonsep, dan juga bukan ganda asal-asalan ya teman-teman. Mungkin seperti itu. Dan terakhir, sering ketemu dan dilatih terus, itu hukumnya wajib banget buat ganda. Seorang atlet ganda itu wajib banget ya teman-teman, harus sering ketemu, sering ulas, sering ngalir, itu wajib ketemu lah, wajib ketemu. Nah gitu. Jadi kematangan gerak itu ketika kalian ketemu itu teman-teman. Kalau kalian jarang ketemu, tahu-tahu main itu nanti kalian bakalan blank, bakalan bingung dah pasti. Kalau ganda tuh harus sering-sering ketemu, makanya kalau ganda tuh dipisah tuh gak bisa teman-teman. Jadi harus bener-bener bareng. Jadi cari chemistry-nya tuh biar dapet antara satu sama lainnya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, cara membuat gerakan seni ganda. Oke, banyak banget kan syaratnya. Ya gandanya sebenarnya sih banyak banget syarat-syaratnya yang perlu kalian perhatiin ya, karena emang kayak gitu teman-teman. Kalau buat gerakan ganda tuh enaknya tuh kalau gerakan ganda atau jadi atlet seni ganda tuh saingan kalian tuh bakal sedikit, karena belum tentu orang bisa kayak bikin yang kalian buat gitu loh. Jarang ada orang yang bisa ganda, makanya tuh atlet ganda tuh sedikit banget. Dan peluang kalian untuk menang itu berpeluang lebih besar teman-teman. Dan juga ketika seleksi atau apa itu peluang kalian tuh akan lebih besar juga. Oke, mungkin seperti itu untuk gerakan seni ganda. Oke lah, nanti aku bakal kasih rinciannya dari yang ada di kertas ini ya teman-teman. Nanti aku tulis tuh dari Wiraga, Wirama, dan Wirasanya. Oke, mungkin seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa buat bahan referensi kalian untuk menjadi atlet seni ganda. Oke lah. Oke lah, mungkin itu aja teman-teman. Udah siang juga, lapar nih. Bye-bye.